Selamat malam dan selamat datang kembali dalam channel kita Danyang Dedemit. Seperti biasa, sebelum mendengarkan cerita, jangan lupa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagi yang sudah selalu nyalakan notifikasinya agar selalu mendapat kabar terbaru dari video-video yang kita upload. Sekarang langsung aja kita masuk ke cerita. Malam teman-teman, pernahkah kalian melihat atau mendengar adanya arwah gentayangan? Kalau di antara kalian ada yang mendengar atau melihat dan merasakan kehadiran arwah-arwah gentayangan itu, tolong tulis di kolom komentar biar kita bisa saling diskusi, bertukar pengalaman masing-masing. Dan saya sangat senang bila kalian mau melakukannya. Dengan begitu, saya mendapat masukan yang bisa menjadi bahan buat saya untuk lebih semangat bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang ada di sekitar desa kita ini. Ya, pernah suatu ketika, waktu itu aku masih remaja. Ketika itu ibuku menyuruh, kamu goreng tempe lah di belakang sana. Malam-malam gini mak, aku bilang gitu. Jam 11 malam segoreng tempe. Iya, dulu adikmu mau makan. Ya, mama ini belum sempat, ini masih ngerjain ini, kata mamaku. Ya udahlah mak, akhirnya benar. Aku ke dapur, baru aja siap-siap menggoreng tempe sesuai perintah ibuku. Ku taruhlah wajan di atas kompor dan kutuang minyak di dalam wajan. Tempe sudah dari tadi siang direbus oleh ibuku. Memang sudah kebiasaan kami kan, seneng bikin tempe bacem itu loh. Baru aja berapa biji yang aku masukkan di dalam wajan, di samping rumahku, terutama yang dekat dapur, terdengar suara orang menangis. Oh, malam-malam gini ada orang menangis. Padahal di sampingku itu nggak ada satupun tetangga yang ada di situ. Kalau toh ada, jarak rumahku sama dia agak jauhan. Ya, aku sangat penasaran, siapa yang nangis di samping rumah? Lalu aku keluar, mak, hampir ibuku. Apa, kata ibuku? Mak, sini mak. Apa? Ayo sini ke dapur. Kenapa sih? Ayo mak. Tuh mak, dengerin mak. Di samping rumah ada orang nangis. Ibuku juga dengar kalau ada yang menangis. Semakin kita dengar, kejadian lain ceritanya. Sekarang tidak lagi dia menangis, tapi menjerit, dan ceritanya itu menggema di seluruh ruangan atau di seluruh tempat di sekitar rumahku. Gemanya itu benar-benar menakutkan, teman. Benar-benar menakutkan. Esok paginya aku mendapat kabar, katanya ada
adik tetangga di sebelah yang meninggal karena kecelakaan. Dan setelahnya saya berpikir, lalu siapa yang menangis ya tadi malam di samping rumah? Setelah itu dia menjerit-jerit, menggema, ceritanya tuh menggema sampai kami merasa ketakutan loh, merinding semua mendengarnya. Lalu datanglah pamanku ke rumah. Dia biasa datang sekedar untuk menengok kita-kita yang di rumah lagi ngapain, gini, gitulah, biasa namanya juga keluarga. Lalu dia nanya, tadi malam dengar nggak? Dengar apa pak? Aku tanya gitu. Kalian dengar sesuatu nggak? Oh, orang nangis, jawabku. Tapi setelah dia menjerit, menggema, sangat merinding aku dengarnya pak. Oh, iya, yang aku maksudkan itu. Tadi malam kalian dengar kan? Kalian dengar? Takut loh aku. Aku lagi di dapur loh pak. Lagi di dapur. Aku biasa memanggil omku dengan Pak Le maksudnya. Lalu dia cerita, itu cerita orang yang kecelakaan kemarin. Siapa? Aku kan nggak tahu kalau ada tetanggaku yang kecelakaan. Benar, omku bilang itu cerita dia yang menjadi korban kecelakaan kemarin. Dia masih SMA, belum pandai naik motor. Oleh kakaknya, dia dilarang bawa motor sendiri, suruh naik bis. Tapi entah kenapa, dia pinjam motor oleh temannya, dan sama temannya pun dikasih pinjam. Belum sampai di tempat tujuannya, tempat orang tua dia yang ada di kota sebelah, kecelakaanlah dia, ditabrak sebuah truk. Dan maaf, wajahnya sebelah hancur. Saya nggak tega dengarnya. Benar, saya nggak tega dengarnya. Selain keinget yang tadi malam dia merintih-rintih menangis seperti itu sambil menjerit-jerit sampai menggema ke seluruh antero ruangan yang ada, ya udara ya, benar-benar menakutkan teman. Merinding bulu kuduk saya dengarnya. Itu salah satunya yang disebut dengan arwah gentayangan. Yang namanya arwah-arwah gentayangan itu bukan aja mereka-mereka yang katanya korban yang gara-gara dibunuh atau korban yang gara-gara bunuh diri. Bukan. Korban kecelakaan pun bisa kok menjadi arwah gentayangan. Cuman kalau memang benar dia itu arwah gentayangan, perwujudan dari manusia, dia hanya akan diberi batas waktu. Berbeda kalau arwah-arwah itu dibikin-bikin oleh mereka-mereka, makhluk-makhluk yang sengaja, yang selalu akan menggoda-goda manusia. Berbeda kalau arwah itu arwah manusia, sama Allah dia akan diberi waktu untuk mengasih tahu lah, kalau ada kesempatan buat ngasih tahu ke orang-orang yang ada di sekitar dia bahwa aku begini, aku mati karena ini. Sebenarnya gitu tujuan mereka. Tapi kita yang hidup, namanya juga orang awam, nggak tahu, ya ketakutan. Sama seperti aku.
ketakutan, benar-benar takut. Dan seringkali arwah-arwah itu kita menyebutnya dengan hantu keblak. Tanda-tanda datangnya hantu keblak itu ada suara langkah-langkah kaki cepat kayak berlari sambil mengepak-ngepakkan pahanya. Jadi terdengar suara pak. Itu biasanya dia akan bersembunyi di pohon-pohon talas. Di pohon-pohon talas itu dia akan sembunyi dan akan diam di situ. Tujuan dia ngapain? Hanya sekedar mencari rumah, hanya sekedar mencari tempat untuk bernaung. Kalau ya kita diberi kesempatan untuk melihat mereka, bagi teman-teman yang tidak siap, bagi kalian yang tidak siap, pasti bisa saja kalian akan sakit mental, akan bisa jadi gila. Karena apa yang kalian lihat, suatu pemandangan yang benar-benar mengerikan, sangat mengerikan. Ada manusia yang matanya coplok sendiri, ada manusia yang mulutnya sobek sampai setengah menggantung di antara dada kalian. Ada pula yang kepalanya berlumuran darah, ada pula yang tangan dan kakinya kebalik. Coba bayangkan, setiap hari kalian melihat seperti itu, emang mental kalian kuat? Kalau yang nggak biasa pasti nggak kuat. Tapi berbeda dengan mereka-mereka yang sudah tertata mentalnya, sudah siap mentalnya. Aku yakin mereka kuat. Tapi jangan pernah kalian penasaran ke tempat itu atau ke ranah itu, karena saya yakin kalian gak akan kuat, gak akan tahan. Coba bayangkan ketika kalian berdiri, tiba-tiba ada satu sosok berjalan ke arah kalian, tembus masuk di badan kalian. Setelah itu dia muncul lagi, ada lagi yang berjalan di depan kalian dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh, yang kalau kalian lihat miris kalian melihatnya, ngeri. Saya yakin kalian gak akan kuat melihatnya. Dan waktu itu saya ditawarin oleh seseorang, mau nggak lihat lagi? Saya jawab, tidak. Kalau dia sudah menghampiri kita, itu akan menjadi beban kita, teman. Dia akan menempel di badan kita. Kadang kita akan merasa sakit-sakitan terus. Kadang kita akan merasakan ada sesuatu yang menempel di antara tubuh kita, tapi kita tidak tahu bentuknya seperti apa. Kita nggak ngerti. Jangan sekali-sekali kalian penasaran dengan hal-hal itu. Ya, saya yakin kalau yang belum terbiasa dan belum siap, kalian tidak akan kuat. Ya, kalau hanya kaget, gak masalah. Kalau mental kalian jadi terganggu, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Yang rugi kita semua. Tapi yakinlah,
bahwa mereka itu ada, bukan tidak berguna sebenarnya. Mereka ada untuk melengkapi kehidupan yang ada di dunia ini. Bahwa di dunia itu ada dunia nyata, juga ada dunia yang samar-samar. Dunia samar-samar itu tercipta ada karena flashback dari kehidupan nyata yang kita miliki. Jadi jangan heran ketika kita berdiri, di setiap badan kita atau di setiap tubuh kita ada bayangan yang bawah yang berbentuk hitam. Seperti itulah ada dua, nyata dan tidak nyata, dan dibuktikan secara real, secara nyata dengan adanya bayangan ketika kita berdiri tertimpa sinar, baik itu sinar matahari atau sinar lampu. Itu salah satu bukti nyata bahwa ada dunia samar-samar itu. Ketika manusia dihadapkan pertanyaan-pertanyaan semacam itu, kalau kalian belum siap, gak usah neko-neko. Karena dari apa yang saya gambarkan tadi tentang adanya bayangan itu sudah menjawab penasaran kalian. Aman, nyata, dan tidak dibuat-buat. Dan kalian juga nggak perlu kok interaksi dengan makhluk-makhluk yang seperti itu. Tidak perlu. Ya, kalau mereka welcome ke kita, kalau mereka merasa terganggu, mereka pasti akan menyerang kita. Ada yang bilang gak bakalan kalau manusia itu dimakan demit, gak bakalan kalau manusia itu habis ini sama mereka. Tapi kenyataan itu ada, tinggal kalian mensikapinya. Terima kasih atas kesetiaan kalian mendengar ceritaku ini. Bye-bye. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Jangan lupa nantikan kembali cerita horor berikutnya hanya di channel Danyang Dedemit. Jangan lupa bagi yang sudah subscribe selalu nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat info video-video terbaru yang kita upload. Baiklah, sampai jumpa kembali dalam cerita berikutnya.